Inilah yang ditunggu-tunggu sebenarnya dulur-dulur di seluruh cabang yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, cabang khusus luar negeri. Ya, saya sejak putusan saja ini Mas Anang harus ketahui, sejak putusan bulan Februari luar biasa itu dulur-dulur dari ketua-ketua cabang itu minta cepat. Nah, saya barangkali yang ikut berbahagia pada hari ini kan. Ini juga mudah-mudahan menjadi hadiah ya, hadiah emas ya, menjelang untuk satu abad. menjelang 1 abad. Juga kebetulan di bulan Suro Kita berhasil mengembalikan posisi PSHT itu ke pangkuannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, SH Trate Jaya. Persaudaraan Setiati Trate atau disebut SH Trate sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga adalah sebuah organisasi yang berdiri pada tahun 1922 di Pilangbango Madiun oleh Ki Hajar Hardjoatmojo. Hampir 100 tahun keberadaannya adalah jarang organisasi mampu bertahan hingga 100 tahun tentunya. Demikian juga halnya dengan Setia Hati Trate yang insya Allah tahun 2022 nanti genap berusia 100 tahun atau 1 abad. Wajar dalam perjalanannya sebuah organisasi ini mengalami paradigma, mengalami tantangan-tantangan sebagaimana yang kita ketahui bersama. Namun, satu persatu dinamika perjalanan organisasi itu terjawab sudah. Salah satunya adalah putusan kasasi dimenangkannya Setia Hati Trate yang diketuai oleh Kang Mas Murjoko dan Mas Iswiantoro sebagai Ketua Dewan, yaitu melalui putusan kasasi nomor 29 bulan Februari tahun 2021. Hari ini tepatnya pada 13 Agustus 2021, putusan salinan putusan kasasi itu sudah diterima oleh kuasa hukum, dalam hal ini adalah Mas Sukriyanto SHMH and Partner. Dan hari ini juga salinan putusan itu telah diserahkan kepada Kang Mas Murjoko selaku Ketua SH Trate Pusat. Hari ini di kantor beliau Mas Sukriyanto SHMH and Partner, kami dari tim Humas SH Trate Pusat berkesempatan untuk melakukan bincang-bincang dengan beliau Mas Sukriyanto. Selamat sore Mas Sukriyanto. Sore Mas Anang. Alhamdulillah Mas Sukri, hari ini adalah ada informasi tentang turunnya salinan putusan kasasi Badan Hukum SH Trate sebagaimana yang kita ketahui bersama. Betul. Hal ini sangat ditunggu-tunggu oleh keluarga besar SH Trate dimanapun berada. Untuk itu kami berkesempatan hadir di sini Mas, meminta untuk Mas Sukriyanto untuk menjelaskan secara garis besar bagaimana proses turunnya ini, sehingga hari ini sudah jenengan pegang salinan putusan ini, kemudian apa implikasi dari turunnya putusan kasasi ini. Baik. Monggo Mas Sukri. Oke, baik Mas Anang. Pertama-tama Mas Anang, ya saya mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang telah mengawal proses ini dari tim Humas ya, PSHT, dan juga tidak kalah pentingnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua halayak ramai dan dulur-dulur ya, pada khususnya yang telah mensupport proses perkara ini kepada kami bersama tim dari Lembaga Hukum PSHT, di mana perkara ini kita berperkara ya, dengan memakan waktu yang tidak
tidak sedikit. Kalau boleh saya tahu Mas, kira-kira berapa tahun mulai perkara Kita ini berperkara mulai start 2000 ya. Oh, 2000. Jadi ada kurang lebih 2 tahun ini prosesnya itu berjalan ya. Awalnya kita berproses di PT UN Jakarta ya dengan perkara nomor 217 ya di awalnya itu. Jadi apa perkaranya ini yang sekarang ini yang tadi Mas Anang sudah sampaikan bahwa sudah turun kasasinya ya. Di mana perkara ini Pak Murjoko ya, selaku Ketua Umum dan Mas Tono ya, selaku Sekretaris Umum PSHD menggugat adanya badan hukum yang dimiliki oleh saudara Mas Taufik ya. Jadi di mana perkara ini digugat oleh Pak Murjoko, Mas Murjoko bersama Mas Tono ya, yang masing-masing Mas Murjoko selaku Ketua Umum BSHT dan Mas Tono selaku Sekretaris Umum ya. Nah ini yang perlu saya luruskan juga pada kesempatan baik ini juga harus saya sampaikan kepada halayak ramai bahwa perkara ini berangkatnya dari adanya pemberian badan hukum, pemberian dan pengesahan badan hukum kepada Pak Taufik, di mana Pak Taufik posisinya jadi pengesahan badan hukum oleh Dirjen AHU, oleh Kemenkumham melalui Dirjen AHU, di mana ada situ pengesahan dalam tanda kutip Pak Taufik selaku Ketua Umum di dalam pengesahan badan hukum tersebut selaku Ketua Umum dan Pak Purwanto selaku Sekretaris Umum ya Sekretaris Umum PSHD. Ya. Jadi kalau mohon maaf Mas Yudi, kalau boleh saya tegaskan bahwa ada badan hukum yang dikeluarkan oleh Kemenkumham melalui Dirjen AHU terkait badan hukum SHT yang dipimpin oleh Mas Taufik. Begitu? Iya begitu. Jadi Pak Taufik ini mendapatkan pengesahan badan hukum oleh Kemenkumham melalui Dirjen AHU, jadi gitu ya. Di mana Pak Taufik di dalam pengesahan tersebut selaku Ketua Umum PSHT. Padahal secara fakta, jadi gini, badan hukum tersebut terbit bulan di tahun 2019. 2019. Ada di sini Mas. 2019 terus digugatlah oleh Mas Murjoko ya melalui perkara ini kan. Jadi nah alhamdulillah di dalam proses ini apa yang menjadi dalil kami yang bertindak untuk dan atas nama Mas Murjoko dan Mas Tono ini, alhamdulillah beberapa hal dikabulkan ya. Kami bisa membuktikanlah bahwa Pak Taufik telah dinonaktifkan ya. Artinya Pak Taufik ini tidak mempunyai kualitas untuk mendapatkan pengesahan badan hukum tersebut. Kenapa? Karena sekarang ketua umumnya adalah Mas Murjoko dan Mas Taufik sudah diberhentikan. Badan Mas Taufik telah dinonaktifkan melalui keputusan Majelis Luhur PSHT pada tahun 2017 ya. Dan di mana Majelis Luhur ini selaku pengambil keputusan tertinggi di organisasi kita ya. Jadi penjaga keluhuran ya. Jadi ajaran dan sebagainya. Nah, jadi itu Mas Anang ya. Jadi karena sudah dinonaktifkan, Pak Taufik ini tetap merasa dirinya masih sah, kayaknya begitu, sepertinya begitu. Cuman makanya kita menggugat, ya inilah fakta hukum yang ada. Gugatan kita pembatalannya dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ya, melalui perkara 217 tahun 2000 ya, awal tahun itu Mas.
saya itu masih dalam posisi berobat ya, itu ada di rumah sakit. Saya diberitahu itu, tapi tidak bisa. Saya katakan bahwa tidak bisa kalau tidak digugat, harus digugat karena terkait dengan keputusan tun atau base checking kan. Nah itulah masalah. Jadi prosesnya ini saya katakan lagi, saya tegaskan bahwa memang tidak memakan waktu sedikit ya prosesnya ini. Kita juga 2 tahun ya. Kurang lebih 2 tahun. Nah, semua di dalam dalil kita itu hampir semua itu dikabulkan, dipertimbangkan. Ya di dalam putusan ini ya. Dalam putusan ini membatalkan badan hukum nomor sekian dan seterusnya itu tersebut ya, terus menghukum Kemenkumham ya untuk membatalkan surat tersebut ya. Jadi mengabulkan gugatan, ya. Menghukum Kementerian Hukum dan HAM untuk membatalkan, membatalkan badan hukum tersebut. Yang dimiliki oleh Mas Taufik ya. Iya, dimiliki oleh Mas Taufik. Nah, yang tidak kalah yang tadi Mas Anang menyebutkan bahwa ada dinamika. Ya. Dinamika ini bukan cuma di sini saja. Ya. Di sela-sela kita mendaftarkan perkara, berproses perkara ini, kami juga melayani gugatan dari pihak mereka, dari pihak Pak Taufik bersama Pak Pur. Ya. Pak Purwanto ini menggugat terkait hak merek. Kan? Ya. Di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Ini jadi 2 perkara ini kayak kayak berlomba ini Mas dalam proses. Jadi kita berpacu dengan waktu. Nah, disinilah strategi yang kita mainkan dan sebagainya. Alhamdulillah strategi tersebut yang kita pakai membuahkan hasil yang ya inilah harapan kita sesuai dengan harapan kita ya. Dan hak merek juga kita menang. Alhamdulillah hak merek juga kita menang dengan pertimbangan yang sama. Pertimbangan hukum di dalam rekonden itu sama. Ya, ada yang saya katakan tadi setelah dinonaktifkan itu menjadi bagian dari pertimbangan hukum atas putusan tersebut. Kedua perkara. Ya. Merek saya sudah sampaikan yang beberapa saat lalu bahwa sudah turun juga kasasinya dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah pangewisde. Hari ini kami pun menerima putusan yang sebelumnya di mana ada pemberitahuan lebih dulu dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bahwa telah turun kasasinya. Ya. Telah kasasi yang diputus tanggal 2 Februari 2021 ya, kasasinya ini. Jadi kami menunggu berapa bulan itu ya. Putusannya salinnya baru kita terima. Ya, inilah proses hukum acara kan yang berlaku. Apalagi di masa pandemi ini sedikit lockdown dan sebagainya kan sedikit mempengaruhi proses waktu. Nah, dan sebentar Mas, biar dulur-dulur juga paham. Berarti putusan ini adalah diputuskan pada bulan Februari 2021. Iya. Cuman salinan putusannya baru dikirim dan kita terima hari ini pada tanggal 13 Agustus 2021. Monggo. Ya, jadi sebelumnya kami mendapatkan pemberitahuan ya, putusan kasasi melalui surat via pos dan hari ini kami menerima salinan putusannya ya. Jadi begitu. Jadi inilah yang ditunggu-tunggu sebenarnya dulur-dulur di seluruh cabang yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Cabang khusus luar negeri ya. Saya sejak putusan saja ini Mas Anang harus ketahui, sejak putusan bulan Februari luar biasa itu dulur-dulur dari ketua-ketua cabang itu minta cepat. Nah, saya barangkali yang ikut berbahagia pada hari ini kan. Dan dengan saya menerima seluruh keluarga besar Sejahtera dimanapun berada juga terima kasih kepada ya. Mas Sukriyanto selaku kuasa hukum Mas Murjoko dan Mas Sejahtera Pusat. Ya itulah. Dan tentunya juga bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Itulah yang saya maksudkan. Jadi ini juga mudah-mudahan menjadi hadiah emas ya, menjelang 1 abad. Juga kebetulan di bulan Suro kita berhasil mengembalikan posisi PSHT itu ke pangkuannya ya, ke habitatnya. Ya. Tadinya ini kan sudah
ke sana ke sini kayak siapa ya istilah sini kira-kira siapa sih yang berhasil ini, siapa yang memenangkan perkara ini. Jadi harus saya tegaskan pada hari ini, Madiun yang memenangkan melalui tangan dingin Ketua Umum kita Pak Murjoko dan Sekretaris Umum yang bertindak untuk dan atas nama mewakili PSHT mengembalikan marwahnya ke kita ini. Secara de jure sudah final. Sudah final. Bahwa Badan Hukum SHT adalah sah yang dipimpin oleh Mas Murjoko dan Ketua Dewannya Mas I Subianto. Betul. Itu termaktub di dalam pertimbangan hukum karena sudah tidak bisa dibantah lagi. Jadi Pak Taufik itu telah dinonaktifkan, ya. Dan memang ada beberapa syarat yang pada pengajuan proses ini tidak terpenuhi. Salah satunya itu keterangan domisili yang dianggap oleh pihak-pihak tertentu itu tidak penting. Padahal ini amanat daripada undang-undang, amanat daripada ketentuan peraturan menteri kan, atau regulasi yang dibawanya undang-undang. Mas Sugri, Mas Durdi tadi mengatakan bahwa hasil putusan ini lah yang ditunggu oleh dulur-dulur SHT, termasuk banyaknya ketua cabang yang tanya ke Mas Sugri kapan dan sebagainya, benar atau tidak. Mungkin dengan banyaknya pertanyaan yang ditanyakan kepada Mas Sugri, dengan turunnya salinan putusan ini mungkin ada implementasinya di lapangan terkait kalau sudah dipegang ini bisa digunakan untuk apa atau mungkin bagaimana, mungkin bisa dijelaskan. Jadi begini Mas Aneng, tentu apa yang kita hasilkan hari ini bisa kita gunakan. Saya harus katakan memang inilah alas hak kita, ya. Alas hak yang mengatakan bahwa kitalah PSHT. Hanya satu PSHT Hanya yang satu diketuai oleh Mas Murjoko, nah, ya? itu udah kitalah PSHT yang sejak sesungguhnya kan itu. Jadi apalagi sekarang itu Mas Anang sudah mereka dari beberapa cabang itu dari ada saya melihat di medsos ya, ada PSHT plus lukisan kan, ya, dari pihak mereka kan. Nah, itu dia tidak salah juga kan, tidak salah dalam hal ini dalam kode bahwa memang mereka pemegang merek itu sekarang ya kelas 25 plus lukisan gitu, ya, yang dimana limpahan daripada peralihan daripada 1922 kalau nggak salah, 1922 ya kalau nggak salah yang diketuai oleh Mas Bagio TA, itu kan dahulu saudara kita juga kan. Nah, itu masalahnya. Jadi setelah ini implementasi daripada keputusan ini tentu direalisasikan melalui tindakan real secara legal action kan. Jadi semua cabang-cabang tidak ada lagi, tidak bisa lagi punya alasan ini itu untuk mengurus ke Kesbang Polinmas masing-masing di wilayah masing-masing untuk menyesuaikan administrasi tersebut kan. Tadinya kan ada beberapa cabang itu di Kesbang itu dikuasai oleh mereka dan oleh pihak kuasai oleh dari pihak lawan dan sebagainya. Nah, dengan turunnya putusan ini, menurut hemat saya tidak ada lagi alasan untuk menunda-nunda ya. Jadi setelah ini ketua cabang melalui lembaga hukum misalnya, ya boleh lembaga hukum kalau sudah ada lembaga hukum di cabangnya masing-masing, namun itu mengawal proses itu ke Kesbang, mendaftarkan bahwa yang kami yang sah dan sebagainya kan. Itu. Tentu juga menurut hemat saya bahwa dari Kesbang sendiri itu tentu juga tidak mungkin tutup mata. Masih mau menyampingkan putusan pengadilan. Kalau ada yang berani menyampingkan putusan pengadilan, tidak hanya Kesbang tentunya, semua, siapapun, semua harus tunduk pada aturan hukum yang semua siapapun itu kan tunduk kepada putusan pengadilan. Makanya harapan saya juga mulai hari ini sudah tidak ada lagi pihak-pihak tertentu yang membawa PSHT dengan beralaskan hak keputusan menteri yang telah dibatalkan tersebut. Hari ini kami telah terima perkara tersebut, putusan kasasi tersebut, dan hari ini pula sudah terhitung
tetap, perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan masih kalau ada pihak-pihak yang masih menggunakan keputusan tersebut, itulah resiko ada pada mereka ya. Tentu ada implikasi hukumnya di situ. Itu masalahnya. Jadi selama ini kan memang kita hanya diam aja, biarkan. Jadi tidak usah banyak anulah kan. Jadi kita buktikan setelah kita memegang alas hak tersebut. Berarti mungkin dalam kesempatan ini bisa disampaikan sekalian Mas Sukri, Ya. bahwa per hari ini setelah salinan putusan kasasi itu sudah kita pegang, ini ada informasi yang bagus bagi cabang-cabang untuk melakukan sebuah koordinasi atau tindakan di bawah, cuman mungkin harus nunggu koordinasi dari pusat, mungkin begitu. Iya, jadi ada garis koordinasinya kita ini untuk legal actionnya kan melalui lembaga hukum. Ya. Di mana lembaga hukum mungkin dari pihak cabang-cabang menghubungi ketua lembaga hukum, ada Mas Rosadin, sekretaris Mas Tris, melalui media inilah, sarana inilah mungkin untuk yang tadi Mas Anang katakan garis koordinasinya kan, melakukan koordinasi. Nanti ketua umum nanti akan atau organisasi nanti akan memberikan disposisi dan surat tugasnya kepada siapa yang ditugaskan untuk mengawal di cabang-cabang tersebut. Itu makanya sekalipun di cabang-cabang itu sudah ada lembaga hukumnya, tidak menutup kemungkinan untuk kegiatan operasi itu, operasional sehari-hari itu tetap kepada punjernya kan, ya. Koordinasi ke punjernya. Jadi ada di situ Mas Rosadin selaku ketua dan kembali Mas Tris itu selaku sekretaris ya. Dan kuncinya adalah kuncinya ada di putusan ini dan kasasi, putusan kasasi merek kan. Kalau kemarin merek sudah turun ya, mungkin Mas Anang tadi juga saya kan itu hari. Terus sekarang badan hukum. Nah ini masalah yang saya katakan, inilah barangkali bisa dikatakan hadiah emas ya untuk kita semua, melalui tangan dingin, sekali lagi melalui tangan dingin Mas Murjoko dan Mas Tono. Di situ juga ada support besar dari Mas Isbiantoro ya, selaku ketua Dewan Pusat ya. Nah beliau inilah penyelamat marwah ya, yang saya harus katakan penyelamat marwah. Kita inilah yang sebagai saksi sejarah ya. Kita ini sebagai saksi sejarah. Coba bayangkan Mas Anang, saya mengurusi perkara ini sudah hampir 6 tahun ya. Permasalahan dari 2015 itu kita sudah tahu ada gejolak. 2016 sudah mulai, saya startnya dari situ. Mungkin Mas Anang bisa mengikuti juga kan ya. Nah, udah jadi sampai itu di mana pengadilan kita perkara itu berproses, kita seolah-olah di situ tuh wah sudah enggak selesai ini kan, itu Mas. Jadi artinya kalau kita mau bilang capek ya capek tapi hasilnya kan sesuai harapan artinya kita bersama. Yang saya katakan kemarin, kita capek dengan putusan ini, rasa capek itu hilang, yang ada gembira. Tapi saya berharap, saya berpesan tidak perlu kita menyambut kemenangan ini dengan euforia yang berlebihan ya. Cukup kita di rumah masing-masing atau di padepokan masing-masing untuk mengadakan acara tasyukuran ya, kirim doa kepada sesepuh dan sebagainya kan, kepada leluhur kita semua dan sebagainya. Apalagi ini kan 17 Agustus menyambut kemerdekaan 17 Agustus dan kemenangan PSHT ya pada umumnya. Itu masalah. Iya. Terima kasih Mas Mas Sukri. Dengan demikian bisa kami sampaikan bahwa secara realita 341 cabang yang saat ini ada di seluruh Indonesia dan di komisariat luar negeri semuanya patuh dan tunduk terhadap SH Trate yang diketuai oleh Mas Murjoko dan diketuai Dewan oleh Mas Isbiantoro. Fakta organisasi secara ADART selaku aturan tertinggi organisasi, fakta menyatakan bahwa SH Trate yang diketuai Mas Murjoko dan diketuai Dewan oleh Mas Isbiantoro adalah sah menurut anggaran dasar dan rumah tangga.
Dan fakta yang sangat kita tunggu-tunggu bersama yaitu fakta hukum. Hari ini telah turun putusan kasasi dimenangkannya Badan Hukum SH Trate yang diketuai oleh Mas Murjoko dan Mas Wisubiantoro sebagai Ketua Dewan. Sehingga boleh saya sampaikan Mas Sukri, tidak ada lagi SH Trate yang lain. Yang ada adalah Persaudaraan Setiahati Trate atau biasa disebut dengan SH Trate. Demikian yang termaktub dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga. Tidak ada lagi SH Trate yang lain. Hanya satu SH Trate, yaitu SH Trate yang diketuai oleh Mas Murjoko dan Mas Wisubiantoro sebagai Ketua Dewan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bersama bahwa Persaudaraan Setiahati Trate atau disingkat dengan PSHT atau biasa disebut dengan Setiahati Trate sebagaimana tertera dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PSHT adalah satu-satunya yang sah secara fakta hukum, yaitu SH Trate yang diketuai oleh Mas Murjoko dan Mas Wisubiantoro sebagai Ketua Dewan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami, tim Humas Setiahati Trate Pusat, menyampaikan yang benar, santun, bermartabat, demi persaudaraan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.